warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Tutu. Pada hari ini kita akan mempelajari materi kelas 5. Tema 1, organ hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Pembelajaran 5. Sudah siapkah anak-anak untuk mengikuti pembelajaran? Sebelum kita mempelajari materi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita untuk hari ini adalah yang pertama, melalui pengamatan gambar hewan, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri hewan avertebrata. Yang kedua, setelah membaca teks bacaan, siswa dapat menentukan ide pokok suatu paragraf dengan benar. Dan yang ketiga, setelah mengamati gambar ilustrasi, siswa dapat menjelaskan corak gambar ilustrasi dengan benar. Masih ingatkah kalian dengan Edo dan kelinci? Edo melihat ada seekor siput yang sedang berjalan dengan pelan di bawah kandang kelinci Pak Rudi. Edo pun mengambilnya. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi mengapa gerakan mereka berbeda? Edo pun bertanya dalam hati. Mengapa gerakan mereka berbeda ya? Mari kita pelajari bersama. Kelinci bergerak dengan sangat lincah, berlari, dan juga meloncat. Sedangkan siput bergerak dengan sangat pelan. Edo pun bertanya dalam hati, mengapa bisa begitu ya? Masih ingatkah kalian materi tentang hewan vertebrata dan avertebrata pada pembelajaran sebelumnya? Pada pembelajaran 2, kita telah mempelajari tentang organ gerak hewan vertebrata. Kelinci termasuk hewan vertebrata yang memiliki tulang belakang. Sedangkan siput termasuk hewan avertebrata yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, itulah yang membuat kelinci dan siput berbeda. Ayo kita perhatikan tabel perbedaan karakteristik kelinci dan siput berikut ini. Kelinci termasuk jenis hewan vertebrata yang memiliki organ gerak berupa kaki. Dia bergerak dengan berjalan, berlari, dan meloncat. Bentuk organ geraknya adalah sepasang kaki depan dan sepasang kaki belakang. Dia bergerak dengan cepat. Sedangkan siput termasuk jenis hewan avertebrata yang memiliki organ gerak berupa otot perut. Dia bergerak dengan melata. Bentuk organ geraknya adalah perut yang lebar, pipih, dan memiliki banyak kelenjar penghasil lendir. Dia bergerak dengan lambat. Setelah mempelajari tabel perbedaan karakteristik kelinci dan siput tadi, tampak jelas bukan perbedaan antara hewan vertebrata dan avertebrata. Ciri-ciri hewan avertebrata antara lain, yang pertama, tidak memiliki tulang belakang. Yang kedua, mempunyai anatomi tubuh yang masih sederhana. Yang ketiga, mempunyai sistem pencernaan yang masih sederhana. Keempat, mempunyai bentuk tubuh simetris bilateral atau simetris radial. Bagian tubuh dalam susunan melingkar sekitar poros tengah. Dan yang terakhir, kelima, mempunyai rangka pada bagian luar. Siput mempunyai organ gerak otot perut.
Otot-otot di perutnya berfungsi untuk mengangkat dan menggerakkan tubuh siput ke arah depan. Perut siput berbentuk pipih, lebar, dan menghasilkan banyak lendir. Lendir ini berguna untuk melindungi tubuhnya yang lunak dan mempermudah baginya untuk bergerak. Ayo kita perhatikan tabel organ gerak hewan avertebrata beserta fungsinya. Cacing memiliki organ gerak otot perut yang berfungsi untuk melata. Laba-laba memiliki organ gerak kaki yang berfungsi untuk berjalan dan berlari. Kaki seribu memiliki organ gerak kaki yang berfungsi untuk berjalan dan berpindah tempat. Cumi-cumi memiliki organ gerak tentakel yang berfungsi untuk berjalan, berpindah tempat, dan berenang. Belalang memiliki organ gerak kaki dan sayap yang berfungsi untuk berjalan, terbang, dan melompat. Sedangkan ubur-ubur memiliki organ gerak tentakel yang berfungsi untuk berjalan, berpindah tempat, dan berenang. Untuk lebih jelas lagi, perhatikanlah peta konsep berikut ini. Organ gerak hewan avertebrata ada yang berupa kaki, kaki dan sayap, otot perut, dan tentakel. Hewan yang memiliki organ gerak kaki antara lain laba-laba, cacing, kelabang, kaki seribu, dan semut. Organ gerak hewan berupa kaki dan sayap dimiliki oleh jangkrik, belalang, lebah, kumbang, capung, dan kupu-kupu. Hewan yang memiliki organ gerak berupa otot perut antara lain cacing, siput, tiram, ular, dan ulat. Hewan yang memiliki organ gerak berupa tentakel antara lain yaitu cumi-cumi, gurita, dan ubur-ubur. Tugas pertama anak-anak adalah membuat model sederhana hewan avertebrata dengan menggunakan bahan dari plastisin atau malam. Perhatikanlah langkah-langkah berikut ini. Ambil plastisin, pelintir memanjang menyerupai pensil. Ulangi sebanyak 4 kali. Gabungkan keempat plastisin yang sudah kamu buat tadi, kemudian gulung untuk membentuk cangkang siput. Pelintir lagi plastisin dari warna lain dengan ukuran lebih besar, kemudian sedikit dipipihkan, digunakan sebagai badan siput. Rapikan bagian ujungnya sebagai kepala dan ujung perut. Pelintir lagi plastisin dari warna lain dengan ukuran lebih besar, kemudian sedikit pipihkan, digunakan sebagai badan siput. Rapikan bagian ujungnya sebagai kepala dan ujung perut. Ambil sebagian kecil plastisin dengan warna yang sama dengan badannya. Pelintir memanjang, tekuk bagian tengah dan pipihkan. Digunakan untuk membentuk bagian antena dan mata siput. Pelintir lagi plastisin seperti sebelumnya. Tempelkan di bagian belakang tubuhnya, menyerupai ekor agar siput tampak lebih bagus. Tempelkan cangkang siput yang sudah dibuat di atas badannya. Model siput hewan avertebrata dari plastisin sudah jadi. Ayo kita baca teks bacaan tentang siput berikut ini. Kemudian, tentukan ide pokok dari masing-masing paragrafnya.
Siput bukanlah hewan lemah. Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikkan karena tubuhnya yang penuh dengan lendir. Sebenarnya, siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Apa saja kelebihan dan keistimewaan tersebut? Siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Kenapa berjasa? Karena siput memakan daun-daunan dan menjadikannya bagian-bagian yang kecil berupa serpihan sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai. Jika benda-benda yang besar seperti daun berubah menjadi serpihan dan diuraikan, maka akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan sekitar siput berada. Hasil penguraian yang diawali oleh siput itu akan berfungsi menjadi pupuk alami sehingga tanah pun menjadi subur. Siput adalah sang pengembara yang mandiri. Meskipun siput berjalan lambat, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus. Daerah pengembaraan siput pun sangat luas. Pengembaraan siput dimulai sejak siput menetas. Setelah menetas, siput langsung mandiri. Siput tidak lagi terikat dan bergantung pada induknya. Siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dengan lingkungan dan mempertahankan diri dari serangan predator. Meskipun tubuhnya lunak, namun tubuh siput memiliki lendir. Lendir ini berfungsi sebagai minyak pelumas dan pelindung bagi tubuhnya ketika berjalan di permukaan. Jalan sekasar apapun dan seterjal apapun akan mudah dilalui tanpa tubuhnya terluka. Selain itu, siput juga dikaruniai Tuhan dengan cangkang. Cangkang ini berfungsi sebagai rumah yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi tubuhnya. Cangkang juga berfungsi sebagai tempat persembunyian ketika ia terancam oleh lingkungan atau predator. Meski terik panas ataupun hujan, siput tetap bisa hidup dengan nyaman dan aman dengan cangkangnya. Predator pun akan kebingungan untuk memangsa siput karena tubuhnya terlindungi oleh cangkang yang keras. Jadi, siput bukanlah hewan yang lemah. Siput adalah hewan istimewa yang memiliki banyak kelebihan. Siput diciptakan Tuhan dengan kekurangan sekaligus dengan kelebihan. Begitu juga dengan manusia, diciptakan Tuhan dengan kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, kamu tidak boleh menyombongkan diri dengan kelebihan yang kamu miliki. Kamu juga jangan minder jika kamu kekurangan. Sekarang, ayo kita cari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf pertama. Baca baik-baik paragraf pertama ini. Coba kalian perhatikan kata lamban dan menjijikkan pada kalimat pertama. Kata lamban dan menjijikkan dapat ditemui pada kalimat-kalimat berikutnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kalimat bahkan karena gerakannya yang lamban tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikkan karena tubuhnya yang penuh lendir, merupakan gagasan pendukung. Sedangkan siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan, merupakan gagasan pokok. Sekarang perhatikan paragraf kedua. Di manakah gagasan pokoknya? Silahkan dibaca baik-baik.
ada di awal atau di akhir. Iya, benar. Kalimat sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan merupakan gagasan pokok. Sedangkan kalimat kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Apa saja kelebihan dan keistimewaan tersebut merupakan gagasan pendukung. Nanti anak-anak cari gagasan pokok paragraf 3-6. Setelah melihat siput di bawah kandang kelinci Pak Rudi, Edo pun berpikir, aku ingin membuat gambar ilustrasi. Corak gambar cerita atau ilustrasi yang pertama adalah realis. Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Contohnya seperti lukisan berjudul Kapal Dilanda Badai karya Raden Saleh. Yang kedua, karikatur. Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya, gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. Yang ketiga, kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Dan yang keempat, dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama, hewan avertebrata memiliki beberapa ciri, yaitu tidak memiliki tulang belakang, mempunyai anatomi tubuh yang masih sederhana, mempunyai sistem pencernaan yang masih sederhana, mempunyai bentuk tubuh simetris bilateral atau simetris radial, dan mempunyai rangka pada bagian luar. Yang kedua, ide pokok paragraf biasanya terletak di awal atau di akhir kalimat. Dan yang ketiga, corak gambar ilustrasi yaitu realis, karikatur, kartun, dan dekoratif. Cukup sekian kegiatan pembelajaran kita untuk hari ini. Sampai jumpa pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.